Di sana, dia minta para media untuk menyebutnya sebagai BTK Killer, yang merupakan akronim atau kependekan dari Bind, Torture, and Kill, yaitu metode-metode yang selalu dia lakukan dalam membunuh para korbannya. Diikat, disiksa, kemudian dibunuh. Selain itu, Josephine sendiri dibunuh dengan cara yang sangat mengenaskan. Jadi dia digantung di pipa selokan, dan tubuhnya itu ditelanjangin oleh Dennis Rader. Dan si Dennis Rader ini sendiri beronani di depan tubuhnya, di depan mayatnya Josephine Junior ini. Sebenarnya sih, motifnya dia itu cuma ingin memenuhi hasrat seksualnya. Fantasi seksualnya itu diwujudkan dengan membunuh para korban-korban yang dia bunuh ini. What's up, simple people? Siapa yang di sini pada pernah pergi ke perpustakaan waktu zaman dulu kuliah? Ayo, coba siapa? Dulu nih, waktu zaman gue masih sekolah, gue sering tuh ke perpustakaan. Dan saat gue mencoba mencari-cari buku-buku di sana, gue seringkali menemukan ada banyak pesan-pesan rahasia, puisi-puisi yang indah, yang tertera dengan sangat tidak indah di buku-buku yang ada. Kayak contohnya nih, Bambang Lope Ahmad. Terus ada lagi nomor telepon gitu kan. Hubungi gue ya kakak. Tapi guys, bagaimana kalau suatu saat kalian ke perpustakaan, yang kalian temukan tuh bukannya coret-coretan iseng, bukannya coret-coretan jahil, tapi malah coret-coretan atau ada tulisan atau ada surat bahkan mengenai detail-detail sebuah pembunuhan. Pastinya akan sangat menyeramkan, bukan? Nah, di video kali ini, Simple Knowledge mau sedikit membahas nih mengenai cerita seorang pembunuh berantai yang namanya BTK Killer. Buat kalian yang pernah nonton film serial Dexter, kalian pasti tahu yang namanya BTK Killer ini. Karena di film Dexter itu sempat diangkat seorang pembunuh bayaran juga, yang backstory-nya itu dari kisah BTK Killer ini, yaitu kalau kalian tahu adalah Trinity Killer. Nah, penasaran bagaimana cerita dari seorang BTK Killer, yaitu seorang pembunuh berantai berdarah dingin yang asli, yang nyata? Anyway, BTK itu bukan yang sering kita pelajari di beatbox itu ya. Pastinya tonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan follow kita di Instagram @simplenoknowledge. Inilah kisah seorang BTK Killer. Dennis Rader, seorang pria yang lahir pada 9 Maret 1945, seorang laki-laki tertua dari 4 bersaudara yang lahir di Pittsburgh, Kansas. Dennis Rader ini lahir dari rumah yang sederhana, dari kota yang kecil di Wichita, dan semuanya serba biasa dari seorang Dennis Rader. Ketika Dennis Rader menginjak usia remaja, Dennis Rader ini tumbuh menjadi seorang remaja yang cukup aneh. Bayangin aja, dia mempunyai hobi yang sangat menakutkan. Jadi dia punya hobi untuk membunuh binatang liar, terus habis gitu mayatnya digantung, atau nggak gitu, dia digantung sampai binatang liar itu akhirnya mati sendiri. Kalau hal ini belum menjadi hal yang aneh bagi kalian semua, coba bayangin aja nih, itu dia mendapatkan kepuasan seksual dari hal-hal yang dilakukannya, yaitu membunuh binatang-binatang ini. Katanya sih dalam suatu wawancara bahwa dia itu mempunyai fantasi seksual yang sangat liar. Jadi dia memang terangsang, dia bisa ejakulasi kalau dia melihat hal-hal yang penuh dengan kekerasan. Buat kalian para pecinta BDSM, lihat video ini dari awal sampai akhir, biar kalian bisa tobat dari BDSM kalian. Setelah Dennis Rader beranjak dewasa, pada tahun 1971, Dennis Rader akhirnya menikah dengan seorang wanita yang bernama Paula. Pasangan ini dikaruniai 2 orang anak, yaitu putra dan putri. Dan dari luar, kehidupan Dennis Rader ini hanya orang biasa gitu loh. Tidak ada yang aneh. Dennis Rader pernah bekerja di Angkatan Udara. Waktu itu kemungkinan dia sedang menjalankan wajib militer. Nah, setelah dia lulus dari wajib militer dan setelah dia menikah, dia melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah dan lulus pada tahun 1973. Hari-hari berikut dari kehidupan Dennis Rader diisi dengan bekerja, yaitu pada tahun 1974 sampai 1988. Dan dia sendiri pada akhirnya juga menjadi seorang volunteer atau sukarelawan dalam gereja Christ Church di kotanya sana atau di Wichita. Meskipun sepertinya Dennis Rader ini adalah seorang manusia biasa, namun kegilaannya pada saat dia remaja itu ternyata berlanjut dan malah menjadi-jadi loh guys.
Pada suatu sore di 15 Januari 1974, seorang anak laki-laki bernama Charlie Otero yang saat itu berusia 15 tahun dan kedua adiknya yang kembar itu pulang ke rumah. Tapi saat Charlie Otero dan adik-adiknya pulang ke rumah, mereka melihat ada suatu kejadian yang sangat-sangat mengguncangkan kehidupan mereka. Karena saat mereka pulang ke rumah, ternyata bapak mereka dan juga adik-adik mereka ternyata sudah nggak ada atau meninggal dunia dan mereka dibunuh dengan cara yang sangat tragis. Di kasus pembunuhan pertama dari BTK Killer ini, Dennis Rader itu pertama-tama menyekap Josephine dan juga Joseph Junior, yaitu anak-anak dari keluarga Otero ini. Dan kemudian Dennis itu memaksa anak-anak kecil ini untuk melihat Dennis mencekik bapak dan ibunya, Joseph dan Julie Otero, yang dicekik sampai mati. Joseph Junior sendiri berusia 9 tahun dan Josephine berusia 11 tahun. Bayangkan anak-anak kecil ini dipaksa untuk melihat orang tuanya dicekik sampai mati. Selain itu, Josephine sendiri dibunuh dengan cara yang sangat mengenaskan. Jadi dia digantung di pipa selokan dan tubuhnya itu ditelanjangin oleh Dennis Rader. Dan si Dennis Rader ini sendiri beronani di depan tubuhnya, di depan mayatnya Josephine Junior ini. Setelah Dennis Rader puas melakukan aksinya, Dennis Rader ini mengambil foto dari korban-korban yang telah dia bunuh, dan pada akhirnya dia juga mengambil celana dalam dari Josephine dan korban-korbannya juga untuk dibawa pulang. Dennis membantai dua korban berikutnya itu tidak lama setelah dia membantai keluarga Otero. Jadi beberapa bulan setelah pembantaian keluarga Otero itu menyebar di seluruh Wichita, dia itu menguntit seorang wanita muda bernama Catherine Bright. Dia suka nih ceritanya sama Catherine Bright, terus dia diam-diam menguntit dan membuntuti si Catherine Bright ini, dan Dennis ini menyelinap masuk ke apartemennya, menunggu Catherine pulang. Begitu si Catherine pulang, Catherine langsung dibunuh oleh si Dennis Rader. Tidak cukup sampai di sana, Kevin, yaitu kakak dari Catherine Bright, dia melihat Dennis membunuh Catherine. Dan si Dennis Rader sendiri pada akhirnya menembak Kevin 2 kali. BTK Killer sendiri menyerang lagi pada tahun 1977. Dan ini juga menjadi korban ketujuh dari Dennis Rader. Bayangin aja, seorang perempuan diperkosa hingga meninggal dunia. Dan anaknya yang masih berusia 6 tahun cuma bisa mengintip melalui lubang kunci. Nama korban ketujuh ini adalah Shirley Vian. Di tahun-tahun berikutnya, Dennis Rader membunuh 3 orang lainnya. Di tahun 1985, dia membunuh seorang wanita tua yang berusia 53 tahun yang bernama Marin Hedge. Jadi dia ini sebenarnya kenal sama Marin Hedge. Tiap pagi dia nyapa Marin Hedge waktu dia di gereja itu tuh. Dennis Rader membunuh Marin Hedge dengan cara dicekik sampai Marin Hedge akhirnya kehabisan napas dan meninggal dunia. Dennis sendiri melakukan ini pada waktu dia berkemah bersama anaknya yang putra. Dennis Rader menyelinap keluar dari perkemahan dan membunuh Marin Hedge. Setelah dia membunuh, dia kembali lagi ke perkemahan seperti tidak terjadi apa-apa. Dan yang bikin sangat mengesalkan dan sangat ironis sekali adalah karena Dennis Rader ini sendiri pada saat berita itu sudah terkuak, bisa-bisanya Dennis Rader ini menghiburkan keluarga dari Marin Hedge yang menyatakan bahwa sudah tidak ada apa-apa yang akan terjadi pada keluarganya. Keluarganya di dalam lindungan Tuhan. Marin Hedge sudah tenang di alam sana. Tenang pala lu! Pada tahun berikutnya, yaitu 1986, Dennis Rader membunuh korban ke-9 yang bernama Vicky Wegerle yang berusia 28 tahun. Dan lagi-lagi anaknya Vicky itu menonton ibunya dibunuh oleh Dennis Rader dari lubang pintu lagi. Nah, pada tahun 1991, Dennis Rader bekerja sebagai pengawas di kebun binatang Wichita. Dan pada tahun ini juga dia melakukan pembunuhan terakhirnya atau pembunuhan ke-10. Dennis menggunakan cinder block untuk memecahkan kaca dari pintu geser yang ada di rumah korban terakhirnya ini, yang ternyata juga adalah tetangganya sendiri. Korban ke-10 Dennis Rader ini bernama Dolores Davis, yaitu seorang nenek yang berusia 62 tahun. Setelah Dennis Rader membunuhnya, dia membuang tubuhnya di sebuah jembatan. Total pembunuhan yang dilakukan oleh Dennis Rader adalah 10 pembunuhan dengan rentang waktu dari 1974 sampai 1991.
Motif pembunuhan dari Dennis Rader ini sendiri sebenarnya tidak diketahui, dan ini yang bikin seorang pembunuh berantai itu menjadi semakin berbahaya karena dia semakin sulit dilacak. Jadi dia cuman secara acak aja gitu membunuh orang-orang yang dia inginkan. Sebenarnya sih motifnya dia itu cuma ingin memenuhi hasrat seksualnya. Fantasi seksualnya itu diwujudkan dengan membunuh para korban-korban yang dia bunuh ini. Dan dia itu juga menyimpan semua celana dalam para korbannya. Disimpan gitu loh, diambil buat dijadiin kenang-kenangan untuk dia nanti berfantasi seksual lagi. Selain celana dalam, Dennis juga mempunyai kenang-kenangan, yaitu berupa foto-foto yang dia ambil dari semua korban-korban pembunuhannya itu. Dan bayangin aja nih, dia juga menyimpan foto dirinya sendiri memakai celana dalam para korban-korbannya. Kalau dia pakai celana dalam anak kecil yang 9 tahun tuh apa nggak sobek tuh ya? Apa dipakai di kepala kayak Shinchan gitu? Yang paling unik dari seorang Dennis Rader, dia selalu mencatat setiap detil pembunuhan yang dia lakukan. Jadi entah itu dicekik, entah itu ditelanjangi, entah itu diperkosa sampai mati, dia selalu menyimpan detailnya, dia tulis di dalam sebuah kertas, di dalam sebuah surat. Dan semua barang bukti itu dia taruh di dalam sebuah peti di dalam rumahnya. Dan sampai saat ini tidak ada keluarganya yang berani membuka peti tersebut. Ya, itu menjelaskan kenapa Dennis Rader ini sendiri memang lama sekali tertangkapnya. Yang membuat Dennis Rader terkenal sebagai seorang pembunuh berantai di Amerika sono adalah karena Dennis Rader ini sendiri memang hobi mencari keributan. Jadi, semua detail-detail atau surat-surat yang pernah dia tulis mengenai detail-detail pembunuhannya, itu dia kirimkan kepada pihak kepolisian, pihak media, pihak berwajib. Istilahnya tuh, dia nantangin tuh orang-orang pinter, orang-orang yang berkuasa untuk nangkep dia. Dan memang pada akhirnya, dia tidak tertangkap. Dalam kasus pembunuhan pertamanya, yaitu keluarga Otero, Dennis Rader itu menuliskan surat yang berisi detail pembunuhannya dan dia simpan di dalam perpustakaan umum di Wichita. Dan pada tahun 1978, Dennis Rader menelpon surat kabar yang bernama Eagle Wichita. Dennis Rader ngomong ke Eagle Wichita untuk memeriksa perpustakaan umum Wichita atas surat yang dia buat, supaya dia menjadi semakin terkenal gitu. Salah satu surat yang paling terkenal dari Dennis Rader adalah surat yang dia tuliskan mengenai detail pembunuhan korban keempat dan korban kelima, yang dia kirimkan ke KK Wichita, yaitu sebuah stasiun televisi di mana stasiun ini merupakan stasiun media yang cukup besar. Di sana, dia minta para media untuk menyebutnya sebagai BTK Killer, yang merupakan akronim atau kependekan dari Bind, Torture, and Kill, yaitu metode-metode yang selalu dia lakukan dalam membunuh para korbannya. Diikat, disiksa, kemudian dibunuh. Setelah membunuh korbannya yang ke-10, Dennis Rader tidak pernah lagi melakukan pembunuhan sampai saat ini. Bahkan dia juga berhenti mengirimkan surat-surat ejekan atau detil-detil kematian kepada polisi dan kepada media. Tapi pada tahun 2004 kemarin, seorang penulis bernama Robert Beatty dalam rangka memperingati korban-korban pertama dari BTK Killer, yaitu keluarga Otero, si Robert Beatty ini ingin menerbitkan sebuah karya untuk mengenang mereka, yaitu karya-karya mengenai bagaimana mereka dibunuh, surat dari BTK Killer itu sendiri gitu. Tapi emang dasarnya si Dennis Rader ini kayaknya dia itu psikopat. Jadi dia tidak ingin kalau kasusnya, kalau detail-detail yang dia lakukan pembunuhan itu diceritakan oleh orang lain. Pada akhirnya dia kebakaran jenggot dan dia mulai menulis lagi surat-surat ejekan untuk para polisi. Dia mulai kirimin lagi tuh sisa-sisa barang-barang yang dia kumpulkan dari para korbannya, dikirim ke media, ke kantor polisi. Dia kirim surat lagi, surat ejekan kepada para polisi juga. Tapi ini adalah kesalahan fatal dari seorang Dennis Rader, di mana pada tahun 2004 waktu itu dia sudah tidak menggunakan lagi surat, tetapi dia menggunakan disket untuk mengirim setiap detail-detail pembunuhannya dan surat-surat ejekan terhadap para polisi itu. Tahu sendiri kan, perkembangan teknologi sekarang itu sangat pesat, dan untuk melacak seseorang dari teknologi yang dia gunakan itu sudah sangat mudah. Jadi setahun berikutnya pada tahun 2005, Dennis Rader ini keberadaannya berhasil dilacak oleh para polisi. Karena waktu itu dia melakukan blunder. Jadi waktu dia ngetik tuh di disket, ditaruh di disket kan, dia lupa kalau misalnya disket itu meskipun telah dihapus, tapi polisi bisa ngelacak software yang dia gunakan itu dari mana, siapa yang beli softwarenya, dan ternyata usut punya usut, polisi menemukan bahwa
Software tersebut atau disket tersebut itu menggunakan software yang dibeli oleh gereja Christ Church. Dan user terakhir yang menggunakan software itu adalah Dennis Rader. Disinilah kisah BTK Killer berakhir dengan tidak adanya lagi korban baru, dan pada tahun 2005 atau tepat setahun setelah Dennis mulai melakukan ejekan-ejekan itu lagi, dia ditangkap oleh polisi di gereja di Christ Church. Dan dalam persidangannya sendiri, Dennis Rader mengaku bahwa dia tidak menyesal bahwa dia telah membunuh orang-orang yang dia bunuh. Sampai pada akhirnya Dennis Rader sendiri dijatuhi hukuman 10 kali penjara seumur hidup, yaitu sepanjang 175 tahun, dan Dennis Rader sendiri masih hidup sampai saat ini dan mendekam di penjara tanpa adanya pengampunan sama sekali. Itulah guys, tadi cerita mengenai seorang BTK Killer atau Dennis Rader yang kalau misalnya kita kenal di film itu sebagai Trinity Killer, yaitu pembunuh yang selalu melakukan 3 cara untuk membunuh para korbannya. Sampai di sini aja video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka mengenai kasus-kasus seperti ini, akan kita bahas lagi. Tapi berikan kami like dan ketik di kolom komentar supaya kami juga bisa lihat requestan kalian semua. See you guys on the next video.